Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biqauli alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas iradah, taufik dan hidayahnya kita senantiasa masih berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengan bersyukur kepada Allah segala bentuk ketaatan kita senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mari kita senantiasa limpahkan kehadirat junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh pengikut-pengikutnya yang insyaallah dengan keberkahan sholawat kita sekalian termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaatul khassah dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa channel Islam itu mudah. Hadani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan kali ini menanggapi ataupun mencoba untuk memberikan pencerahan kepada rekan-rekan kita sekalian, pemirsa channel Islam itu mudah, terkait dengan viralnya lagu ataupun syair yang di sana dengan satu judul adalah Siti Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengenai isi ataupun syairnya mungkin bisa disimak oleh saudara-saudara sekalian. Di sini hanya menanggapi pro kontra terkait dengan syair ataupun musik. Kalau kita berbicara jujur mengenai syair, Allah sendiri sudah membahas secara khusus di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Asy-Syu'ara. Syu'ara ini adalah jamak taksir daripada syair. Syair, orang yang membuat syair, yang membuat lirik-lirik lagu. Di dalam Asy-Syu'ara ini sudah jelas, kalau kita mau berbicara jujur, bahwa orang-orang beriman ini bisa memanfaatkan syair ataupun media yang lainnya untuk dijadikan sebagai media dakwah. Yang melatar belakangi surat Asy-Syu'ara singkatnya adalah, pada awalnya Allah menjawab kaum-kaum kafir Quraisy yang dimana pada saat itu adalah sedang boomingnya para penyair. Ada yang pergi ke bukit mencari ilham, ke pantai, ke hutan, kemana dia pergi untuk mencari ilham, untuk menyusun syair-syair yang indah. Namun dalam kenyataannya para penyair ini adalah karya-karyanya ini menjauhkan manusia untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Pencipta, Sang Pencipta,
Singkat saja, kalau kita baca dalam surat Asy-Syu'ara, di sini ayat 224, wasyu'ara'u yattabi'umul ghawun. Para penyair ini menjadikan orang-orang ini untuk lalai. Ya. Ini secara prinsip. Jadi syair ini menjadikan orang-orang lalai. Nah, ketika menyusun syair, para penyair ini tidak lepas dari yang namanya memadukan dengan musik, dengan ketukan, dengan irama. Ya, musik itu adalah harmonisasi suara, memadukan suara menjadikan satu aransemen musik. Karena ketika kita menciptakan syair, maka tidak lepas dari yang namanya musik. Maka dalam tata bahasa Arab itu, dalam ilmu Arab juga ada yang namanya al-arud, membahas tentang musik, ya, irama, tentang irama, notasi dan segala macamnya. Di sini Allah menyatakan bahwa para penyair ini adalah orang-orang yang ghawun, yang lalai. Alam taro annahum fi kulli wadin yahimun. Ya, karena memang apa kamu tidak lihat mereka itu kemana saja dia pergi, ke jurang dan segala macamnya untuk mencari ilham. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Dan mereka semua itu berkata-kata dalam syairnya itu bukan sesuatu yang ataupun yang tidak mereka lakukan. Maka di sini maksud wasyu'ara di sini adalah penyair-penyair orang kafir. Dalam kitab Al-Munir, ya, sini jelaskan bahwa mereka itu semua adalah penyair-penyair yang bisa menjadikan manusia lalai. Nah, kita tidak usah berbicara tentang penyair-penyair kafir. Dalam ayat ini belum selesai. Ada pengecualian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa dzakarullaha katsira. Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang ini adalah maksudnya para penyair yang beriman. Para penyair yang beriman yang di sana melakukan amal soleh dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat syairnya mengingatkan dirinya, mengingatkan orang lain untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu tidak bisa kita memutlakkan yang namanya syair, yang namanya musik. Ini adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang rusak, sesuatu yang bisa melalaikan. Lalai dan tidaknya tergantung kita memanfaatkan media. Makanya kalau kita mengikuti manhaj para ulama, metodologi para ulama dalam menetapkan hukum, ini ada kaidah-kaidahnya, ada aturan-aturannya. Di antaranya apa? Al-wasail bihukmil maqasid. Media itu secara hukum dikembalikan kepada tujuannya. Oh, kalau kita mengatakan musik itu haram, di zaman sekarang orang semua berdosa. Rekan-rekan ketika pegang HP, ada yang telepon, ada suara musik, itu haram, dosa kita. Ya, al-wasail bihukmil maqasid. Kemudian ada lagi kaidah yang lain yang serupa. Al-wasail la hukma fiha. Media itu tidak bisa dihukumi halal haram. Contohnya, ya, HP. Ini tidak bisa kita mengatakan ini haram, ini halal, tidak. Yang menjadikan halal dan haram ini adalah sejauh mana
kita bertujuan memiliki HP, sejauh mana kita menggunakan HP ini untuk kemanfaatan dan untuk kemaslahatan. Ada media YouTube, ada media Facebook, ada media yang lainnya. Kalau kita jujur, semua media ini di zaman sekarang semuanya tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Yang kalau syair sudah jelas-jelas, musik sudah jelas-jelas, di zaman jahiliyah sudah ada. Maka oleh karena itu, secara prinsip sekali lagi, media tidak bisa dihukumi halal haram. Musik tidak bisa secara mutlak dikatakan haram. Karena apa? Lewat media ini kita bisa mengajak kaum muslimin wal muslimat untuk ingat kepada Allah, untuk senantiasa mengabdi kepada orang tua, untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Di sini sudah jelas, kecuali penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh, yang artinya dengan syairnya dia tidak lalai. Maka kalau kita pelaku seni, pemusik, penyair, ketika menciptakan syair, ketika kita menciptakan satu musik, sampai lalai kepada Allah, tidak ingat ibadah, inilah yang termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, musik, syair, selagi itu bisa mengingatkan akan kebesaran Allah, bisa menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan kepada dzurriyyahnya, kecintaan kepada istri-istrinya, untuk menteladani, maka ini bernilai maslahah. Semoga kajian singkat ini bisa bermanfaat, maslahah fiddin wa dunya wal akhirah bagi kita semua. Ada kekurangan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.